pembunuhan di rumah sakit. Seluruh tubuh Alex gemetaran, dan seluruh otot lengannya menebal 2 kali lipat karena darahnya berkumpul di satu tempat. Dennis, saatnya menentukan pemenang. Alex menyerang seperti harimau kelaparan. Dirinya tidak lagi menggunakan taktik pertahanan. Zain yang berada di dalam ruangan ingin datang membantu. Tetapi bahkan jika dia ikut serta, dia pasti juga tidak akan bisa mengalahkan Alex. Zain memutar matanya dan mencondongkan setengah tubuhnya. Alex, masih tidak mau menyerah. Jika kamu tidak menyerah juga, akan kubunuh istrimu. Alex mendengus, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Pisau yang ada di tubuhnya meluncur ke arah Zain. Zain yang tidak bisa menghindar, tertusuk di bagian dada dan langsung mati. Dennis berkata, "Idiot. Berapa banyak kepala yang kamu miliki? Beraninya kamu keluar untuk berbicara dengan bos gang beruang hitam. Bukankah cari mati ini namanya?" Nova mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Erika. Alex tidak lagi khawatir, dan Dennis juga tidak bisa lagi bertahan. Dennis bertarung sambil bergerak ke arah jendela. Dia berpikir dalam hati, "Aku harus kabur duluan. Setelah aman baru kubalaskan semuanya pada Alex." Dennis membuat langkah palsu untuk menghindari Alex, dan kemudian kabur lewat jendela. Alex berteriak, "Dennis, aku harus mencabut nyawamu hari ini." Setelahnya, dia juga melompat ke bawah. Dennis dihentikan oleh Alex, dan mau tak mau dia harus terus bertarung. Dikarenakan dia terluka dan tidak menanganinya dengan benar, lukanya terbuka dan menyebabkan semakin banyak pendarahan. Efektivitas tempur Dennis anjlok. Dennis menjerit kesakitan saat ditendang oleh Alex saat pertandingan, dan tinjuan Alex tepat mengenai jantungnya. Dennis terlempar hingga 10 meter jauhnya, dan menabrak dinding gedung ini. Tubuhnya terbujur lemas di tanah seperti air. Nova menyelamatkan Erika dan turun bersama. Pas sekali mereka melihat Dennis terjatuh, dia langsung menendang tenggorokannya dengan kaki. Tulang tenggorokan Dennis ditendang hingga hancur berkeping-keping, dan dia langsung terbunuh di tempat. Raja tentara yang dikagum-kagumi meninggal begitu saja. Erika dan Alex berpelukan. Alex berkata, "Ayo cepat kembali. Kita perlu lihat keadaan di rumah sakit." Oleh karena itu, mereka bertiga masuk ke dalam mobil bersama dan pergi menuju pusat kota. Dalam perjalanan, Alex berkata, "Seharusnya tidak ada masalah di rumah sakit. Meskipun Haris terluka, tapi aku sudah menyuruhnya untuk ekstra hati-hati. Bagaimanapun dia juga hebat dalam hal bertarung. Sulit bagi pembunuh biasa untuk mendekatinya." Nova berkata, "Semoga saja." Ketika saya datang, Friska dan Yuda sudah bergegas ke sana saat aku datang. Pada awalnya, Dennis membagi anak buahnya menjadi 3 kelompok. Chris memimpin tim ke museum. Dennis dan 2 penembak jitu berada di luar, sedangkan Sandy dan Olivia bertanggung jawab untuk membunuh Haris. Segera setelah pertempuran di museum dimulai, Sandy dan Olivia mulai bertindak. Menurut perkiraan, jika terjadi insiden besar di museum, maka semua polisi di kota Jakarta pasti akan pergi ke sana untuk membantu. Pakar seperti Alex juga pasti akan muncul di sana. Kalau begitu, saat ini, penjagaan di rumah sakit seharusnya relatif lemah. Meskipun demikian, Sandy dan Olivia juga tidak bertindak gegabah. Setelah mengamati situasi di rumah sakit, Sandy dengan sabar menunggu sebentar. Siang hari ini, dia menyamar sebagai kerabat yang menjenguk keluarga ataupun teman untuk masuk ke dalam rumah sakit dan menemukan kamar Haris yang mana adalah ruang perawatan khusus.
Ruangan itu berada di ujung timur lantai 12 gedung rawat inap. Ada beberapa pengawal dengan ilmu yang lumayan bagus di sekitar Haris. Bisa dibilang mereka hampir tidak beranjak dari sisi Haris. Selain itu, ada beberapa pria yang mengenakan pakaian biasa di pintu masuk koridor. Mereka adalah polisi. Selain itu, di depan rumah sakit, di tempat parkir di belakang, dan di beberapa mobil, ada beberapa pria dengan ekspresi datar yang duduk diam. Jumlahnya tidak kurang dari 15 orang. Jika dihitung, harus ada sekitar 20 orang yang melindungi Haris. Dan orang-orang ini semua pasti sudah dipersenjatai. Sangat sulit untuk membunuh Haris dan kemudian pergi dengan selamat. Setelah Sandy hampir memahami semua situasinya, dia kemudian keluar dari rumah sakit untuk membahas rencana pembunuhan dengan Olivia. Pada saat yang sama, mereka juga menunggu mulainya pertempuran di museum. Setelah pertempuran dimulai di museum, Sandy menyamar sebagai dokter sesuai rencana. Dia memakai masker, mengambil catatan rekam medis, dan kemudian naik lift ke lantai kamar pasien Haris berada. Sandy adalah pembunuh yang luar biasa, dan kualitas mentalnya juga sangat bagus. Sulit bagi orang biasa untuk menyadari penyamarannya. Benar saja, penjagaan di sepanjang jalan sangat ketat. Begitu keluar dari lift, seseorang menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan?" Sandy berkata dengan tenang, "Dokter yang bertugas untuk memeriksa kamar." Pihak lain melihat kartu kerjanya dan kemudian memberinya jalan. Sandy datang ke kamar Haris dengan lancar dan berkata, "Apa Tuan Haris sudah tidur?" Pengawal yang berada di pintu berkata, "Belum. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan?" Sandy berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya adalah dokter yang bertugas. Saya baru saja mengganti shift saya." Dokter sebelumnya menjelaskan bahwa kondisi Tuan Haris tidak normal hari ini. "Izinkan saya untuk mengukur suhu tubuhnya sebelum tidur." Pengawal itu tidak ragu. "Oh, kalau begitu masuklah." Sandy masuk ke dalam kamar. Ada baku tembak di museum dan Haris sangat khawatir. Dia sedang melihat siaran langsung berita di museum. "Tuan Haris, saya adalah dokter yang bertugas. Ada tanda-tanda peradangan pada luka Anda. Saya khawatir itu dapat menyebabkan penyakit lain. Anda perlu mengukur suhu tubuh dulu." Sandy memikirkan rencana di dalam hatinya. Tidak sulit untuk membunuh Haris. Yang dia butuhkan adalah membunuh kedua pengawal itu agar mereka tidak menarik perhatian dari luar. Setelah dia turun ke bawah, akan sulit bagi polisi untuk menangkapnya lagi. Jika mereka menghentikannya di dalam gedung, dia mungkin akan tertembak dan terluka, maka akan sulit baginya untuk kabur di saat itu. Sandy bukanlah jenis gangster yang dicuci otaknya, ataupun jenis pembunuh berdarah dingin yang dapat digunakan sebagai bom manusia. Hal pertama yang harus dia pertimbangkan adalah rencana pelariannya setelah pembunuhan itu. Tepat ketika dia mengukur suhu tubuh Haris, aroma yang tidak bisa dijelaskan terhirup oleh hidungnya. Sandy tidak banyak berpikir. Dia mengira itu adalah bau obat. Sangat normal bagi tokoh besar seperti Haris untuk menggunakan sedikit obat yang mahal. Setelah memeriksa suhu tubuhnya, Sandy mengeluarkan jarum suntik dari sakunya. Ini adalah jarum suntik sekali pakai. Dia tersenyum. "Tuan Haris, karena kondisi Anda sedikit berubah, kami mendadak mengubah tahap perawatan Anda. Ini adalah obat penenang. Saya akan menyuntikkannya agar Anda dapat beristirahat dengan baik." Haris berkata dengan wajah datar, "Aku tidak ingin disuntik. Simpan saja itu." Sandy berkata, "Tuan Haris, demi kesehatanmu, tolong bekerja sama dengan kami."
Sudah terencana. Haris tiba-tiba berkata, demi kesehatanku. Takutnya kamu ingin mengambil nyawaku, kan? Jangan berpura-pura lagi. Kamu sama sekali bukan dokter. Lalu, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Tangannya yang disembunyikan di balik selimut rupanya memegang sebuah pistol. Sandy berkata di dalam hatinya, gawat. Mereka sudah menyiapkannya sejak awal. Aku masuk perangkap. Pada saat ini, pengawal yang berada di belakangnya menyentuhnya dengan maksud untuk menangkap Sandy. Mana mungkin Sandy bisa ditangkap dengan mudah. Dia berbalik meraih lengan pengawal itu dan membantingnya dengan kuat. Dan tubuh pengawal itu terlempar ke arah Haris yang duduk di tempat tidur. Pengawal yang satunya lagi juga mendekat dan menendang perut bagian bawah Sandy. Sandy yang hendak membuat pertahanan tiba-tiba merasa pusing dan lemas hingga hampir jatuh ke lantai. Dia berusaha tetap sadar untuk menghadang serangan pengawal. Apa ini? Kenapa aku merasa agak pusing? Pada saat ini, Haris tersenyum. Kamu gini masih berani melakukan pembunuhan? Biar ku beritahu. Aku menaruh obat bius kuat di ruangan ini. Kami semua telah meminum penawarnya. Haha. Sandy mengomel di dalam hati. Tak kusangka mereka sudah bersiap sedemikian rupa. Sandy kehilangan kekuatan karena terkena obat bius. Dia ditangkap oleh dua pengawal dan diikat dengan tali. Haris berjalan turun dari tempat tidur dan menatap Sandy. Cepat katakan. Masih ada berapa rekan yang kamu miliki? Sandy tidak menjawab. Haris kembali melanjutkan. Beritahu polisi di lantai bawah untuk membawa orang ini kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi secara ketat. Tak lama kemudian, 4 orang polisi yang ditugaskan Nova naik ke atas dan membawa Sandy turun. Friska dan Yuda segera sampai di rumah sakit. Melihat ayah mereka sehat-sehat saja, Friska merasa lega. Yah, aku khawatir sekali mendengar ada pembunuh di rumah sakit. Haris tersenyum. Tidak apa-apa. Orangnya sudah tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setengah jam berlalu, Alex, Nova, dan Erika juga tiba di rumah sakit. Melihat Haris baik-baik saja, Alex berkata, hebat juga kamu, Haris. Kamu rupanya bisa pakai trik obat bius begini. Haris tertawa. Aku belum sembuh dari luka tembak. Jadi ya harus begini. Kapten, pembunuh itu sudah kuserahkan pada orangmu. Nova mengangguk. Lalu mengeluarkan telepon untuk menanyakan 4 petugas polisi yang telah dia kirim. Siapa sangka, setelah sekian lama berlalu, seorang petugas polisi menjawab telepon, Kapten. Kami mengalami kecelakaan di jalan. Mobil polisi ditabrak oleh sebuah truk. Kami semua dipukul pingsan. Dan pembunuh yang telah ditangkap melarikan diri. Nova menanyakan, apa? Kabur? Benar-benar tidak berguna. Lupakan. Kalian kembali ke kantor polisi dulu. Langit berangsur-angsur terang, dan konfrontasi antara polisi dan tentara bayaran iblis berlangsung sepanjang malam dari awal hingga akhir. Meskipun polisi dan pengawal Jaya Shield menderita kerugian besar, akan tetapi tentara bayaran iblis berhasil dimusnahkan. Mata Sekretaris Harun memerah karena begadang semalaman. Yang membuatnya merasa lega adalah tidak ada satupun barang di museum yang hilang. Meskipun Haris lolos dari pembunuhan tentara bayaran iblis, tapi perusahaan pengawal Jaya Shield menderita banyak korban, dan dia sangat menyesal. Keesokan harinya, terlepas dari lukanya yang belum sembuh, dia mengirim saudaranya ke krematorium untuk kremasi di pagi hari dan kembali ke ibu kota provinsi di sore hari. Setelah penyelidikan polisi dan pengumpulan bukti,
Bagian bahan peledak yang ditemukan di mobil Devan cocok dengan jenis bom yang digunakan oleh pabrik kimia. Terutama, melalui CCTV pabrik kimia, terlihat Devan dan Zain menyelinap ke dalam pabrik kimia bersama-sama. Zain kemudian dibunuh oleh Alex, yang membuktikan bahwa Devan telah berkolusi dengan tentara bayaran iblis. Devan dipenjara dan menunggu persidangan. Jika terbukti bersalah, dia akan dijatuhi hukuman mati karena kejahatan yang sangat membahayakan keselamatan publik. Ketika putranya ditangkap, Tuan Kedua Utama, Surya Utama, panik dan memohon Rangga untuk mencari cara untuk menyelamatkan Devan. Namun, Rangga tidak menyetujui permintaan kakak keduanya, dan malah berkata, "Kak, yang bisa kita lakukan sekarang hanya membiarkan Devan untuk menanggung semua tuduhan sendirian. Jika tidak, seluruh keluarga kita akan hancur." Surya terus menangis. "Gah, apa benar-benar tidak ada solusi lagi?" Rangga menghela nafas. "Kemampuanku terbatas. Hanya bisa begitu." Surya sangat putus asa. "Gah, jangan lupa. Jika sesuatu terjadi pada Devan, kamu juga tidak akan bisa lari." Rangga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak lain hanyalah kepala keluarga-keluarga utama. Tetapi Devan adalah manajer umum perusahaan dan juga perwakilan hukum. Semua urusan perusahaan diputuskan olehnya. Kak, kamu berpikir terlalu banyak." Surya menghentakkan kaki. "Hei, kalau kamu tidak peduli, aku yang akan memikirkan caranya sendiri." Ketika Surya kembali ke rumah, dia akhirnya memutuskan, "Alex, meskipun harus bangkrut, aku juga akan melawanmu sampai akhir." Ketika Surya membawa banyak uang dan berlutut di kaki Intira, istri wali kota ini menghela nafas, "Tuan Surya, situasi saat ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang. Kamu juga tahu, adikku sekarang juga berada di tangan polisi. Jika terbukti bersalah, dia juga akan dijatuhi hukuman mati." Surya berkata dengan cemas, "Nyonya, bisakah Anda berbicara dengan Pak Herman?" Kamu mungkin belum tahu. Karena kasus adikku, KPK telah mengirimkan tim investigasi. Suamiku Herman dan adikku Fauzi saat ini diberhentikan dari pekerjaan dan sedang diselidiki. Aku bahkan tidak bisa bertemu mereka." Melihat keputusasaan di wajah Surya, Intira berkata, "Keluarga kita sekarang sudah hancur. Surya, jika kamu tidak sayang dengan uangmu, aku akan mentransfer semua uang ini ke rekening tentara bayaran petir sekarang, dan meminta bantuan Komandan Tentara Bayaran Petir, Arkan, untuk membalaskan dendam kita." Mata Surya berbinar. Teman baiknya Leonardo terluka oleh Alex sebelumnya. Leonardo pernah berkata bahwa jika ingin berurusan dengan Alex, harus meminta bantuan Tuan Arkan. "Nyonya, bisakah Anda menghubungi Guru Arkan?" Intira berkata, "Kakak iparku, Adeline, adalah murid kesayangan Tuan Arkan. Hubungan mereka sangat dekat. Arkan awalnya tidak mau mengurusi masalah ini. Namun, tak lama yang lalu kakak dan kakak iparku, serta adik ketigaku, semuanya meninggal di tangan Alex. Kali ini dia harus turun tangan. Surya, Tuan Arkan bukanlah mata duitan. Tapi jika dia membawa pasukan ke sini dari jauh, dia pasti perlu banyak biaya." Surya berulang kali berkata, "Aku bersedia. Aku bersedia melakukan segalanya sekarang. Bahkan jika harus bangkrut, aku juga ingin Alex mati. Ada 200 miliar di dalam kartu ini. Jika tidak cukup, aku akan kembali sekarang untuk menjual rumahku." Intira berkata, "Tidak perlu.
Kamu sudah kehilangan armada di Pulau Pari. Dan juga diperas sejumlah besar uang oleh Alex. Dan sekarang kamu juga mengeluarkan uang simpananmu. Itu sudah lebih dari cukup. Jika uangnya tidak cukup, aku yang akan menambahkannya. Untuk properti dan rumah, simpan saja untuk masa tuamu. Surya sangat berterima kasih. Terima kasih, Nyonya. Kalau begitu maaf merepotkan Anda. Aku menantu hebat seperti dewa. Wanita hebat. Pameran perabot selama 3 hari di Museum Jakarta telah berakhir. Dan perabot-perabot itu diterbangkan kembali ke tempat asalnya. Pagi itu, Alex membawa Erika ke villa di Gunung Runju. Renovasi Villa No. 9 telah selesai. Dan 1 minggu kemudian, ulang tahun pertama pernikahan keduanya akan tiba. Alex bertanya, Erika, aku akan membuat pesta pernikahan di hari itu. Apa kamu bersedia? Erika berkata dengan malu, jadi hadiah yang diantar perusahaan EO benaran dari kamu. Alex mengangguk. Awalnya, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Seperti yang kamu lihat, dunia ini sangat aneh sehingga tidak memberiku kesempatan seperti itu. Erika tersenyum. Bagaimanapun, orang-orang jahat itu sudah diadili. Bahkan Devan juga ditangkap. Aku dengar dia akan dijatuhi hukuman mati. Telepon berdering tiba-tiba. Alex melihatnya. Yang menelpon adalah Nova. Setelah menjawab panggilan, Nova berkata, Alex, aku akan mengirimkan lokasi untukmu. Datang ke rumahku sebentar. Seseorang ingin bertemu denganmu. Alex bertanya, siapa? Nova berkata, kamu akan tahu saat datang. Alex menutup telepon dan memandang Erika. Erika, padahal sudah janji akan menemanimu ke lokasi konstruksi. Pameran perabot kan sudah selesai. Kenapa lagi Nova mencariku? Erika berkata, kalau dia mengatakan ada sesuatu, maka pasti ada masalah. Pergilah. Alex bertanya lagi, Erika, mau pergi denganku? Erika tersenyum. Kapten mencarimu untuk meneliti sesuatu. Bukannya mencariku untuk ngobrol. Lupakan. Yah, aku akan mencarimu ke lokasi konstruksi kalau sudah selesai. Alex mengucapkan selamat tinggal pada Erika dan pergi menemui Nova. Siapa yang akan Nova perkenalkan padaku? Misterius sekali. Dengan suasana hati yang gugup, Alex membunyikan bel pintu. Gerbang villa terbuka secara otomatis. Terdengar suara seorang wanita. Selamat datang, Komandan Alex. Aku telah menunggumu lama di gym lantai 2. Itu bukan suara Nova. Dia juga tidak melihat gadis ini muncul. Alex sangat bingung. Pihak lain langsung memanggilnya Komandan Alex. Siapa dia? Ketika Alex naik ke atas, dia mempercepat langkahnya. Dia dengan cepat berjalan ke ruangan gym besar di lantai 2, berharap untuk mengungkap misteri wanita ini lebih awal. Gymnya sangat luas dan terang. Sisi yang terang penuh dengan jendela kaca setinggi langit-langit dengan berbagai peralatan olahraga. Seorang wanita yang mengenakan kaos profesional masih berdiri di samping meja biliar. Celana panjang, kemeja putih, dan dasi. Wanita itu berdiri di depannya layaknya pemandangan yang indah. Ketika melihat wanita ini, Alex benar-benar terpana. Tersirat kegagahan di antara kecantikannya. Rambut hitam panjangnya halus dan lurus. Bentuk tubuhnya juga sangat seksi. Gayanya sangat berbeda. Ada sifat tegas di balik kedewasaannya. Bagaimana mungkin Alex tidak mengenal wanita yang berdiri di depannya? Yang tak lain adalah dewa tentara pertama yang terkenal. Rosalind, Kapten Pasukan Khusus Red Shield, dengan pangkat Mayor Jenderal. Menghadapi Alex,
Rosalind tersenyum dan berdiri dengan kedua tangan di punggungnya. Komandan Alex. Sejak perpisahan waktu itu, dan ketika berjumpa lagi hari ini, kenangan di masa lalu masih terasa baru. Alex terkejut. Dia sudah bersiap bertarung kapan saja. 2 tahun lalu, di luar negeri. Alex, yang masih menjadi komandan Gang Beruang Hitam, ditantang oleh Jovian, penguasa tertinggi pasukan khusus Red Shield. Gang Beruang Hitam selalu dianggap sebagai komplotan yang harus dibasmi di mata Jovian. Bahkan ada orang-orang jahat yang melakukan kejahatan mengatasnamakan Gang Beruang Hitam. Karena itu, Jovian selalu menganggap Alex sebagai musuh terkuatnya. Jovian menerima berita yang dapat dipercaya bahwa Alex muncul di Louvre, Paris. Jadi Jovian ingin menangkap Alex. Setelah bertarung, Jovian kalah dari Alex dan terluka olehnya. Alex tidak ingin bermusuhan dengan Jovian, jadi dia tidak mempersulit Jovian. Dia pergi tanpa membunuhnya. Tapi tak disangka, karena cederanya, Jovian dikepung lagi oleh organisasi asing dan meninggal di negara asing. Pada saat itu, Rosalind adalah seorang kepala instruktur di Red Shield. Setelah gugurnya Jovian, Rosalind menggantikan jabatan Jovian. Setelah itu, untuk membalaskan dendam Jovian, Rosalind tidak sedikit mencari masalah dengan Alex. Sebelum Alex pensiun, keduanya pernah berhadapan langsung. Tetapi setelah bertarung sepanjang hari, tidak ada yang kalah ataupun menang. Tentu saja, Alex tidak ingin membuat perseteruan dengan Rosalind, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika tidak, pemenangnya pasti akan ketahuan setelah 1 hari 1 malam. Namun, ada satu segi di mana Rosalind lebih unggul dari Alex, dan itu adalah keahlian menembak Rosalind. Tidak heran ketika dirinya memasuki pintu, dia merasakan semacam tekanan batin. Ternyata dia menunggu dirinya di sini. Apakah dia akan balas dendam? Melihat ekspresi gugup Alex, Rosalind malah agak tenang. Dia berjalan santai, mengambil tongkat, dan memberikannya kepada Alex. Komandan Alex, mengapa harus repot-repot bertarung begitu bertemu? Kita bisa menyelesaikan permainan ini dulu sebelum membicarakan hal lain. Alex menerima tongkat itu, tetapi matanya tidak pernah beralih dari Rosalind. Dia harus waspada terhadap serangan mendadak pihak lain. Jika dia melakukan serangan mendadak, dia mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Rosalind tertawa lagi. Komandan Alex, bagaimana kita bisa bermain kalau kondisimu seperti ini? Aku, Rosalind, selalu tepat janji. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa besar dendam di antara kita. Kita akan membicarakannya setelah ini. Alex tersenyum simpul. Kapten Ross, jarang-jarang sikapmu sebaik ini. Alex berjalan ke depan meja biliar. Bola telah diletakkan di atas meja. Kapten Ross, silakan duluan. Rosalind mengangguk. Baik, kalau begitu. Alex mengulurkan tangannya. Silakan. Episode sebelumnya sudah terencana. Episode berikutnya, permainan biliar.